Oke, yang baru bergabung bisa nyapa lewat kolom chat ya. Jadi supaya gue bisa tahu nih siapa yang bergabung. Kita mau bahas display. Jadi habis ngedisplay ruangan, habis ngedekorasi tempat display. Oke, ini tadi gue barusan ngepost di IG sama di Twitter sih. Mungkin beberapa menit lagi pada gabung ya. Poster Marvel itu beli di mana bang? Itu gue beli di FX waktu itu tahun 2014, udah lama banget. Jadi waktu lagi ke FX, habis itu ada yang jualan poster gitu di lantai atas. Terus gue beli dan dia udah dalam bentuk laminating kayak gitu. Jadi udah laminating di board ya. Jadi udah tinggal pajang. Kan biasanya kalau kita beli poster suka yang cuma gulungan. Nah kalau yang ini udah dia di laminating di board, udah papan, jadi tebel. Oke, ada yang baru gabung lagi, silahkan kalau ada yang mau nanya-nanya sekalian sambil nunggu yang lain. Ini gue baru kelar banget kemarin Senin kayaknya. Ini hari apa sih? Rabu ya. Jadi udah nggak sempet syuting. Biasanya gue take buat Overjob Project tuh hari Jumat malam atau Sabtu gitu. Terus weekend ngedit santai gitu. Jadi hari Selasa atau Rabu malam tuh bisa nge-up konten. Tapi kemarin full banget gara-gara ngeri-decor sudut ruangan ini. Jadi gue nggak sempet banget nih bikin konten buat dinaikin. Padahal udah ada belanja sih bener. Udah sempet ada stok sih sebenarnya yang bakal gue bahas. Oke lanjut. Jadi kemarin sempet beli di Takara-Tomy, official store lagi diskon. Gue ambil beberapa nih Moncole X di sana. Ada siapa nih namanya? Scorbunny, habis itu ada Gengar, ada Cinderace, sampai lupa gue namanya. Sama ada full pix yang Alolan Form. Jadi ini ada beberapa yang diskon gue ambil. Nah ini tadinya minggu ini gue mau nge-review ini nih, mau unboxing ini, tapi tidak sempat saudara-saudara. Jadi kita simpen dulu ya. Buat yang baru gabung langsung aja ngobrol di chat, kita santai sambil nunggu ngantuk ya, nunggu malam. Cukup terang kan ya, jadi gue tujuannya nge-record itu sebenarnya kayak pengen nyari spot yang bisa gue buat lebih terang gitu, biar lebih enak. Karena kemarin tuh tempat display yang pertama itu rada gelap, menurut gue rada gelap. Karena kemarin itu ini gue kasih intip ya. Jadi ini ruangan gue. Nah tadinya tuh di situ. Terus gue memutuskan untuk mengubah sudut ini. Dan tadinya itu yang ada di dalam sini tuh meja ini. Nih. Jadi gue keluarin, gue masukin meja baru, terus gue dekor ulang. Nah, mungkin nih gue akan bahas satu persatu ya. Apa sih yang gue ubah, yang gue beli itu peritilannya tuh apa aja. Jadi gue akan bahas. Yang pertama gue beli itu pertama adalah jadi tinggi. Ambalan. Jadi gue beli ambalan nih. Ini sorry ya kalau apa istilahnya pengambilan gambar angle-nya nggak enak. Jadi gue beli ambalan ini. Ada 3 biji, 1, 2, ini 3. Jadi gue pasangnya, kelihatan nggak? Nah, gue pasangnya asimetris ya. Jadi kalau dilihat kayak gini nih dari jauh, dia nggak gue bikin terlalu teratur gitu. Jadi memang gue buat semacam tangga. Jadi paling atas, tengah, dan paling bawah. Jadi gue letaknya pun nggak mau terlalu jauh dari meja, supaya tetap bisa dipandang gitu. Kita lagi laptopan nih misalnya, kita tetap bisa
menikmati yang di display deket sini, melihat di atas juga masih deket. Yang di atas memang mungkin agak nggak terlalu kelihatan, tapi it's okay. Nah, jadi ambalan ini mereknya akan gue bahas nanti sambil ngintip di Tokped ya. Gue belinya di Tokped, pesan sponsor banget. Jadi gue belinya di Tokped, keywordnya ambalan dinding putih. Kalau nggak salah waktu itu gue searchnya kayak gitu. Jadi ambalan dinding putih, nanti akan keluar banyak pilihan. Nah, ini gue isi di sini ada kayak tanaman artificial yang selama ini ada di meja kerja gue sebenarnya. Terus yang, nih angle-nya gimana ya, rada repot, sorry. Nah, gini aja. Pokemon, terus ini ada Harry Potter, terus ada Funko Pop itu, sama itu ada bootleg Lego-Legoan. Udah lama juga barangnya. Ini gue taruh di sini dan ternyata cepat juga ya penuhnya. Kayaknya gue sedikit salah memperkirakan lebar si ambalan ini. Jadi gue kira space-nya akan lebih spaceful, ternyata tidak terlalu. Nah, terus yang di sini gue isi yang Marvel Legends gue. Ini masih ada koleksi sementara gue yang ada ya, Avengers sama bonus Venom. Oh ya, nggak cuma Marvel Legends, nih ada SHF-nya. Si Spider-Man ini juga ada di sini. Nah, ini ambalan yang gue taruh sini dan space-nya masih lebih banyak. Tadinya yang Avengers ini gue cuma taruh di akrilik kayak gini nih. Nih, gue liatin ya. Kosong sekarang. Jadi gue pindahin ke sini dulu, ke ambalan dulu. Yang akrilik itu, yang tadi tempatnya Avengers, sekarang kosong. Jadi siap diisi sama yang baru. Nah, yang di atas ini sebenarnya gue belum terlalu puas ya sama layoutnya, dan yang gue pajang di paling atas pun tuh masih sedikit. Jadi yang dari Haikyuu, terus ada WWE, terus ada Toy Story, ini masih di sini, dan gue bungkus akrilik karena sayang udah ada akriliknya. Jadi tadinya itu ada di lemari itu. Tuh, lemari situ. Gua pindahin ke sini, jadi seakriliknya gua masih pakai gitu. Meskipun sebenarnya akriliknya nggak dipakai pun tuh ya tetap kepajang, nggak ada masalah. Tapi di sini gua tetap pakein dulu. Selain menghindari debu, itu juga aman dari tai cicak. True story. Terus ini ada semacam, sebenarnya ini bukan ambalan, tapi di marketplace itu gue searchnya waktu itu pakai keyword pegboard. Jadi PEG board. Dia itu modelnya kayak kotak-kotak, terus ada bolongan-bolongannya. Habis itu ada part-part di mana lo bisa nancepin ini kayak batang-batangan begini loh. Ini bisa lo tancep-tancepin. Terus bawaannya pun ada yang bisa dipakai buat naruh-naruh barang. Jadi ada yang bentuknya bidang gini. Nah, ini ada yang bidangnya pendek, ada yang bidangnya panjang. Nah, ini tuh kayak DIY gitu loh. Jadi belinya tuh nggak langsung sebesar ini, tapi kotak-kotak kecil. Jadi dia persegi-persegi gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, gua pasang berdempetan jadi kesannya besar. Dan ini satu setnya tuh satuannya udah bawaannya kayak gini. Ada satu ambalan kecil, ambalan panjang, terus ada 2 ini buat nyantolin kayak misalnya apa ya, nih kayak ada kalung atau apa ya, kayak tali masker, itu bisa lo tancepin di situ. Perdi Saputra 12, halo Bang, halo Perdi, selamat bergabung. Nah, ini belum gue isi penuh, gue belum terlalu banyak kepikiran mau diisi apa ya. Jadi gue taruh pot tanaman artificial lagi. Terus ini beberapa action figure gue juga taruh random biar keisi aja dulu. Tapi kebayangnya sih nanti gue pengen kayak beli jam digital gitulah buat ditaruh di sini. Jadi di sini gue belum ada jam karena sekarang sih kalau ngelihat jam tuh langsung di laptop ya. Tapi kayaknya lucu juga kalau ada jam untuk elemen dekorasi kayak gitu. Jadi ini pegboard menurut gue lumayan membantu ya. Apalagi kalau ruangan kalian tuh sudutnya, cornernya kayak gini. Jadi ada semacam dinding samping kayak gini loh. Bisa dipasangin sesuatu yang lumayan berguna, termasuk buat naruh-naruh barang. Nanti benda-benda kecil kayak gini, action figure gini juga bisa ditaruh di sini dan lucu. Nah, terus itu udah ya ambalan, habis itu pegboard. Terus yang gue beli lagi itu, sebenarnya ini nggak gue beli baru-baru ini, tapi udah ada lama, itu adalah
Sorry nih angle-nya kalau rada awkward. Oke, gue duduk ya. Oke, lanjut. Ini rak buku, bukan rak buku, sebenarnya rak stationery yang bisa lo taruh di atas meja. Jadi kayak gini. Ups. Jadi ini udah lama gue punya, jadi gue hanya mindahin dari meja lama gue ke spot baru ini. Gue lupa nih keywordnya apa, tapi kalau nggak salah cari aja rak rak meja gitu. Rak buku meja. Pokoknya keluar, lo cari aja yang best seller, biasanya tuh keluar nih salah satu rekomendasinya kayak gini. Dan ini tuh sebenarnya adjustable. Jadi ini lo bisa geser-geser. Cuma yang ini udah nggak bisa gue geser karena gue tancepin akrilik di sini buat majang action figure. Jadi sebenarnya ini tuh bisa di-adjust, bisa digeser ke sini, bisa digeser ke sana sesuai preferensi lo. Nah, ini udah gue set kayak gini. Di sini gue taruh buku-buku yang buku tulis atau kadang pas buku yang sering gue baca atau hanya elemen dekorasi. Terus macem-macem nih, ada bisa lo atur lah, lo punyanya apa lo taruh sini. Ada hand sanitizer, ini duit buat beli sarapan, action figure, akrilik, ini custom. Jadi akriliknya ini custom. Bentar, tadi ada yang tanya ya, sorry kelewat. Oke. Oke, lanjut. Ini akriliknya custom, jadi gue pesen di marketplace juga. Ada apa istilahnya, toko akrilik lah yang dia bisa kita mintain custom. Jadi gue beneran ukur nih space-nya berapa kali berapa. Jadi ini beneran plek, sempit gitu, langsung nyatu. Bukan nyatu sih, ya, maksudnya kayak fit banget di sini. Terus di atasnya gue taruh action figure lagi. Harusnya akrilik ini itemnya, ini kan alasnya ya, dia di bawah. Tapi ini nggak masuk nih. Jadi meskipun custom, gue udah berusaha ngukur secara tepat, tapi nggak terlalu presisi juga. Jadi dia nggak masuk di sini si itemnya. Tapi akhirnya gue pindahin aja nih. Gue langsung akrilik kacanya masuk ke sini. Yang alas itemnya gue taruh di atas dan bisa dipakai jadi alas buat majang action figure lainnya. Dan bisa lo tumpuk juga sebenarnya. Nih misalnya gue kan sebenarnya ada 2 ya. Gue nih udah pernah mesen akrilik yang sama, jadi bisa ditumpuk kayak gini. Nah, nih bisa ditumpuk lagi di atasnya, jadi bisa isi lagi nih di atasnya sama pajangan yang lain. Tapi lo harus pastikan ya, meja lo itu kokoh. Udah jatuh. Nah, lanjut lagi. Jadi ini gue taruh Genshin Impact minifigure. By the way, gue tuh PO Genshin Impact Bushido Road yang apa namanya, batch 2 kagak datang itu si PO-an per PO-an. Udah lama banget, pesan dari kapan, nyampainya kapan, katanya janjinya Januari, nggak nyampe. Oke, jadi itu ya, udah ada ambalan, packboard, terus ini apa sih istilahnya ini, rak buku atas meja. Anggap aja begitu. Terus ada ini laci kecil juga. Ini juga gue belinya online. Ini juga sebenarnya barang bukan gue baru beli pas redekorasi ini. Jadi gue udah ada lama di meja lama, tinggal gue pindahin doang. Nah ini juga keywordnya apa gue lupa, pokoknya laci atas meja aja gitu. Dan ini tambahan, ini beli di Miniso. Tadinya gue beli buat kayak naro-naro charger, ternyata nggak cukup guys. Mejanya ini gue baru beli. Mereknya apa ya, gue lupa. Cuma dia meja murah gitu. Gue tuh ngambilnya yang murahan. Karena gue cuma kayak baru testing doang gitu loh, kayak ya udahlah ambil yang murah-murah dulu aja buat ngetes. Ternyata ya lumayan sih, lumayan pas lah gitu. Tapi sayangnya ada beberapa yang nggak sesuai keinginan gue. Yang pertama, dia tuh tebelnya kurang. Jadi ini papannya tipis banget menurut gue. Jadi ya apa ya, kayak kurang firm gitu, kurang kokoh. Terus kaki-kakinya ini sebenarnya lumayan. Terus di bawahnya juga ada
semacam apa ya, kayak storage tambahan. Lo bisa naruh buku, lo bisa naruh kaki, lo bisa naruh colokan kayak gitu. Nih, colokan kayak gini juga bisa. Jadi sebenarnya lumayan membantu sih yang bagian bawah ini. Tapi sayangnya menurut gua meja ini kurang terlalu kokoh gitu, karena ininya tipis. Ininya tipis, terus bagian kaki-kakinya ini kayak apa nih, besi besi kopong gitu loh. Kurang ya, recommended not recommended gitu. Kalau kalian mau nyari yang low budget, ini harganya cuma 300 ribuan. Tapi konsekuensinya itu. Dan pinggirannya ini agak tajam. Gue lagi nyari semacam bantalan silikon gitu yang supaya nggak terlalu sakit gitu. Tapi sih nggak ekstrim-ekstrim amat ya. Dan sudutnya ini lumayan lengkungannya bagus. Nah, terus di sini gue tambahin LED strip light dari Bardi. Jadi kalian mungkin familiar ya dengan merek Bardi. Dia kan smart home appliances gitu jualannya ya. Nah, ini ada LED strip light. Gue pasangin sekeliling meja ini. Jadi kalau dilihat dari atas kayak gini, dia panjangnya sekitar 2 meter dan ini pas banget nih buat ngelilingin satu meja ini. Jadi bisa dikontrol via HP juga. Cetakannya gue taruh di sini. Nih, di bawah sini. Jadi ngumpet. Lagi lampu ini, lampu meja, dia keywordnya lampu arsitek. Gue nggak ngerti kenapa arsitek disebutnya lampu arsitek. Emang arsitek lampunya harus kayak gini ya? Terus ini lampunya bisa dicolok ke kakinya sini atau juga ada jepitannya. Jadi kita dapat mana ya? Gue lupa naruhnya di mana. Pokoknya kayak ada, dia tuh bisa dijepit di meja gitu loh. Jadi nggak harus nancep di alasnya ini. Jadi lo bisa sesuaikan lah mau taruh di mana. Terus bohlamnya, ini juga bohlamnya Bardi. Jadi bisa diganti-ganti warnanya. Gue mau ganti-ganti warna, tapi untuk ganti warnanya, gue harus masuk ke aplikasi Bardi yang ada di HP yang gue pakai buat live. Jadi gue bingung caranya gimana. Anyway, tapi ya at least ini gue tunjukin untuk ganti-ganti warna pakai cetekannya aja ya, yang LED strip light ya. Nih, berubah dikit, berubah lagi. Nih, warnanya jadi hijau. Nah, ini gue pencet-pencet di ininya. Istilahnya apa, cetekannya tadi. Tapi sebenarnya lo bisa atur warna yang lo pengen lewat aplikasi Bardi. Jadi lo download kayak gitu. Oke, balik ke sini. Menurut gue itu worth it sih, karena terangnya enak, terus kata orang-orang sih awet. Gue belum membuktikan. Nah, pembelian berikutnya itu gue beli laci ini. Tadinya gue beli ini karena gue meja lama gue tuh ada lacinya. Nah, meja baru ini gak ada. Gue tadinya ngiranya ini bisa masuk di bawah sini. Tapi ternyata gue nggak sadar kalau di meja ini tuh ada alasnya ini loh. Sebenarnya bisa nggak dipasang, cuma akhirnya gue pasang juga. Dan si laci ini tidak jadi gue taruh di bawah meja, tapi gue taruh di atas. Jadi kayak gini. Sebenarnya bisa juga gue taruh di samping sini karena masih ada space, tapi gue putuskan untuk gue taruh di atas. Mulai kerja begini. Jadi gue bisa set di samping kayak gitu. Nah, jadi ini gue keywordnya apa ya kemarin ya? Rak laci putih kalau nggak salah. Jelek banget ya. Rak laci putih ini harganya sekitar 280 ribuan dan kita rakit sendiri. Bagus sih. Jadi sebenarnya nggak full covered ya, tidak tertutup banget karena dia nggak ada tutupnya. Jadi open kayak gini, half open. Tapi desainnya gue suka, kayak semi industrial gitu loh, yang kawat lagi. Apa sih ini bahannya? Pokoknya yang besi-besian gitulah. Dan warnanya juga gue nyari yang putih supaya matching sama sekitarnya. Jadi lumayan lah. Dan bagus. Jadi storage-nya juga banyak. Gue bisa naruh semacam dokumen-dokumen, berkas, kamera, macam-macam lah bisa di sini. Terus atasnya gue taruh tanaman yang tadinya ada di ruang TV. Gue pindahin ke sini supaya nambah elemen hijau-hijauan. Ini tanamannya philodendron ya. Philodendron
recommended buat di dalam rumah karena philodendron itu tidak terlalu tahan dengan panas sinar matahari langsung. Wah, jadi ngomongin tanaman, gue kalau ngomongin tanaman juga seneng sih. Jadi ini gue rekomendasiin kalau lo mau taruh tanaman di dalam kamar, tapi pastikan minimal ada jendelanya lah gitu. Jadi jangan yang bener-bener goa gitu. Tetap ada cahaya, tetap ada ventilasi. Itu lo bisa pilih philodendron, daunnya kayak gini nih. Philodendron atau peace lily, habis itu apalagi ya, lidah mertua. Nama tanaman emang aneh-aneh guys. Lidah mertua, terus apalagi monstera itu yang mahal, itu juga bagus sih. Oke, jadi ini sedikit membalance beberapa pot tanaman artificial yang ada di dekorasi yang udah ada. Jadi ini, terus ini hijau-hijauan juga, sama yang paling atas itu fake guys. Jadi kalau kebanyakan fake kan nggak bagus ya, jadi perlu ada yang natural, yang real. Oke, jadi plus ini aja deh sekalian gue lihatnya ada box tempat gue nyimpen kotak-kotak mainan. Jadi gue simpen nih 2 tumpuk, ini belinya di Miniso. Jadi ada beberapa box mainan yang gue taruh di sini biar nggak berantakan. Bang, review ZD Toys Iron Man. Nah, gue nungguin ZD Toys Iron Man yang Mark 85. Udah ada belum sih yang versi new packagingnya? Kayaknya waktu itu tuh mereka rilis ini ya, rilis beberapa Iron Man ZD Toys new packaging gitu kan. Tapi baru nyampe Mark 50 kalau nggak salah ya. Udah, sisanya tuh apa ya? Sisanya, oh iya, gue ngecat juga. Jadi sebelum gue tempel-tempel nih, sebelum gue pasang-pasang itu gue cat-cat dulu. Sekaligus nambal beberapa spot yang dulu pernah dipaku, kayak gini nih. Agak jelek sih ya, tapi sebaiknya gitu. Di apa namanya? Ditambal dulu sebelum dicat. Oke, ini ngejawab dulu nih, ada nggak beli figure My Hero Academia yang ada artikulasinya bang? Ada merek Anime Heroes dari Bandai. Kok hilang bentar? Ada yang merek Anime Heroes dari Bandai, ada artikulasinya, harganya mirip-mirip Ban Presto, cocok banget untuk toys fotografi. Oh ya? Mereknya Anime Heroes dari Bandai. Oke, ntar gue cek deh. Gue taunya adanya Figma doang tuh yang artikulasi. Dan sama apa ya? Pokoknya gue dulu pernah ngeliat reviewnya Figma sama apa gitu. Figma mahal banget. Kayak gue dapet Marvel Legends 2-3 gitu loh kalau beli Figma. Jadi sebenarnya inceran gue sekarang My Hero Academia tuh gue pengennya ada yang texture edition lagi, yang Ban Presto texture, supaya kayak udah nyambung satu lini gitu loh, di satu set. Pengennya ada tokoh baru yang mereka rilis, siapa kayak Kaminari atau siapa yang bisa mengeras itu. Aneh banget gue deskripsinya, yang warnanya merah, si Red Riot itu. Gue pengen kalau bisa ada satu lini gitu. Yang gue lagi incer itu gue pengen koleksi Marvel Legends yang Spider-Verse, jadi yang ada Miles Morales, habis itu Peter B. Parker sama Spider-Gwen, itu gue pengen banget. Terus Demon Slayer, gue kemarin habis namatin 3 season si Demon Slayer, jadi gue pengen koleksi tuh 4, si siapa namanya, Tanjiro, Inosuke, Zenitsu ya namanya ya, sama si Nezuko. Jadi gue pengen 4 itu juga. Jadi kayaknya itu wishlist gue dalam waktu dekat. Jadi ya begitulah. Kayaknya sementara itu dulu. Kalau gue ada waktu, gue pengen sih bikin video yang lebih proper lagi ya, yang beneran ngebahas dengan lebih cakep gitu. Ini kan live rada berantakan ya gue ngomongnya ya. Jadi ya begitu deh, tapi setidaknya kalian nangkep dikit-dikit lah sharing-sharing gue. Jadi kalau ada sudut, ini tuh sudut sempit banget sumpah, kayak cuma 120 cm lebarnya, 120, 140 lah gitu. 140 cm, terus menjorok keluarnya ini sekitar 50 cm. Jadi kalau kalian punya sudut kayak gini doang tuh udah bisa kalian istilahnya apa, renovasi, redekorasi. Silahkan kalau ada yang istilahnya apa ya, mau coba bermain-main juga di rumah, kalau ada spot yang bisa diakalin, good luck. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada saran juga habis ini bikin konten apa aja, silahkan komen di video of the job project
silahkan komen di video OVJ Project manapun. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain buat subscribe supaya lebih banyak lagi orang yang tahu keberadaan OVJ Project. Oke, makasih buat teman-teman yang udah stay tune. Tadi juga ada yang come and go ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir. Sekian dulu videonya. Kalau ada yang kelewatan bisa langsung nonton aja siaran ulangnya. Nanti akan gua taruh di channel. Oke, thank you for watching. See you guys in the next video. Ciao.